wabarakatuh. Welcome back to my channel Bumi Tadulako Tabe Tabe Metabe. Di video kali ini saya berada di lokasi syuting TVRI Sulteng dengan program Bantaya. Temanya adalah pemilih cerdas, di mana menampilkan live performance daripada grup musik Pedati dengan beberapa narasumber, diantaranya Bapak Ishak Basir selaku Ketua BPD HIPMI Sulawesi Tengah, Bapak Ewin Laujeng selaku pengamat politik dan pemerhati budaya di Sulawesi Tengah. Ikuti terus keseruan kami hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini jika teman-teman menyukainya. Pedati, Pulau Pertama. Harus jelas karena banyak yang harus mereka bisa kasih masukan. Iya, maksudnya kebetulan ada teman-teman ini toh. Iya. Karena kan dia memilih pemimpin ini kan termometer yang harus jelas nih. Panas itu. Pengukur panas, termometer. Termogan. Ini harus jelas juga. Iya, saya kenalkan dulu kita punya saudara Ishak Basir. Ya. Ishak. Kemudian Ewin Laujeng. Ya. Ini sudah langsung dari kita ini karena pergaulan lama kita ini kan ini baru ketemu lagi gara-gara corona kita ini. Ekonomi anjlok, toh belum lagi berpolitik. Nanti ke depan ini menghadapi semua ini corona. Nah, untuk itu acara Bantaya ini akan memberi pencerahan juga kepada masyarakat. Bagaimana kita memilih di tengah pandemi ini? Tentu ada kriteria pemimpin ini, yang dimana pemimpinnya juga harus jelas visi misinya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ishak Basir? Kalau dia bilang bukan Visi misinya Pak. Ishak Basir barangkali bisa jelaskan dulu ini. Bagaimana menurut ciri-ciri pemimpin ke depan? Halo Rin. Ya. Rin. Terima kasih. Saya sempat seperti Bapak Wasmin sampaikan tadi. Saya adalah representasi tokoh pemuda. Ekspresi kepedulian seniman dan budayawan terhadap politik, karena memang politik adalah tempat di mana berdampak sama kita juga nanti, berdampak sama kita, sama kebudayaan, sama ekonomian, sama ekonomi. Nah, sesuai kita diundang di sini bicara tentang politik cerdas pemilih cerdas.
jangan Pandai, berperang. Pandai Ya, sampai kalau ujung tidak lama. boleh panas. Nah, ini secara namanya konteks hari ini sudah mulai ada kelihatan letupan-letupan di kabupaten ini Pak, yang kan sudah lama bergelut di sosial kemasyarakatan. Kira-kira apa dampaknya nanti ke depan kalau politik sudah siap ini Pak? Ya, saya kira tugas kita semua. Ya. Ya, bukan cuma tugas kandidat, bukan cuma tugas KPU, bukan cuma tugas Bawaslu. Ini tugas kita semua bagaimana proses demokrasi ini bisa jalan. Artinya bagaimana kualitas pilkada ini bisa lebih baik dari pilkada-pilkada sebelumnya. Jangan sampai misalnya hanya karena pilkada ini kemudian rusak hubungan antar satu dengan yang lain. Pilkada ini kan cuma hitungan tidak panjang, toh? Hanya beberapa bulan. Tapi kita bertetangga ini saksikan bahkan pernah mati kita bersebelah. Nah, ini urusan orang ini. Jadi jangan sampai hanya karena beda pilihan politik kemudian hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan tetangga itu jadi tidak baik. Jadi saya kira ini tanggung jawab kita semua untuk merawat pilkada ini. Baik. Jadi ini biasanya kan kalau Pak Iksan ini kan sudah mengamati media sosial kita hari ini, ada muncullah berbagai macam postingan bahkan komentar menggunakan momen ini menggesekkan masyarakat di antara dikotomi yang tiga. Nah, menurut saya pemilih cerdas itu adalah mereka yang tidak tidak terpengaruh lagi atau menentukan pilihannya berdasarkan misalnya kayak Fami bilang soal dikasih sembako, dikasih uang atau menentukan pilihan itu karena perbedaan asal usul, apakah asal usul agama, asal usul ras, itu dan lain-lain. Saya kira itu tidak relevan di dalam pemilu cerdas tadi. Itu ini termasuk cerdas. jadi Apa begini. kita harus melihat visi misi, melihat karakternya si kandidat tadi. Kita harus terjun Iya, maksudnya lihat rekam jejaknya itu ya. Itu. Kalau begini, kan misalnya di antara calon-calon ini kan mereka menawarkan visi-visi program, karena kita harus melihat kan rata-rata umum. Kita lihat spesifik yang mana program dan visi-visi itu kira-kira berdampak sama kita. Sebagai seorang seniman, sebagai budayawan, kira-kira calon mana yang menawarkan itu. Jadi kita menetapkan pilihan itu berdasarkan itu kepentingan kita. Saya sebagai pengusaha misalnya, atau sebagai budayawan, sebagai seniman, lihat kita visi mana visi misi dari calon-calon ini yang tegas, yang kelihatan membedakan dirinya dari program yang lain. Nah itu kita pilih begitu. Tapi ada yang menarik tadi Edi punya penyampaian. Kenapa harus ada pendidikan politik? Sementara kan sudah ada kampusnya di sini. Sudah ada banyak sekali kampus yang namanya politik-politik di Indonesia ini. Kenapa lagi harus dididik di politik itu? Jadi aneh juga leh. Bos sekolah kok Jo. Karena begini, tidak semua orang punya kesempatan sekolah. Ya. Ada yang sekolah mungkin cuma sampai SD, ada mungkin sekolah cuma sampai SMP, SMA atau mungkin S1. Tapi kan masih banyak gini ya, jauh dari pusat-pusat pendidikan. Nah ini tugas partai, tugas kita semua untuk menjelaskan itu. Ini kan akan lebih ringan misalnya katakan di sini ada UNSAD, ada UNISA, ada STAIN, apalagi STIA. Jadi saya bayangkan kalau misalnya para mahasiswa dan para dosen itu melakukan ini lebih cepat, toh? Jadi misalnya orang-orang yang merasa dirinya Doktor, mahasiswa atau orang yang punya profesor. pendidikan, paling tidak di lingkup keluarga lah, dia masing-masing lakukan. Ini lebih cepat. Jadi misalnya saya punya keluarga, dan saya jelaskan politik itu apa. Jadi saya bayangkan masing-masing orang yang pernah kuliah misalnya melakukan ini semakin ringan beban negara. Jadi kalau semua kita berharap partai-partai politik atau perkumpulan pemerintah. Nah, ini mau tanya sama Opon, apa lagi dalam pikirannya? Opon, mau berpikir? Coba pikirkan dulu ini, bagaimana negara ini? Karena ini sudah mau dimulai serangan fajar. Ya, macam serangan fajar itu. Banyak sekali yang sudah terjadi. Lalu-lalu itu diserang-serang juga sama fajar itu. Diserang di level rumahmu. Diserang-serang fajar.
Maksudnya berapa? saya ambil uangnya. Iya baru. Saya tiap tiba tusuk. Ini pemilik kerjaan itu. Kan dia tidak bilang, ambil saja uang ini. Kan dia tidak bilang tusuk saya. Aduh itu. Saya coba ambil. Salah saya tidak. Tidak memilih itu. Tidak. Kadang malam kan. Iya, makanya malam apa bajaga TPS supaya tapi sore bangun saya ditutup. Iya. Banyak sentilan ini. Iya. Sampai suku itu katanya kalau di KPU orangnya kalau Iya, makanya begitu di KPU itu titipannya ini supaya dia bisa naik ini. Bawaslu orangnya ini supaya dia bisa diurus. Sama saja. Berarti biar tidak dia tetap naik kan ada orang-orangnya. Iya. Gimana cerdasnya kita sebagai pemilih? Bantu dulu jelaskan ini. Bagaimana melihat ini? Karena ini Bingung saya. Indonesia hampir terjadi dari pelosok, bahkan di pusat juga mungkin ada dari tanggapan-tanggapan. Ya, memang itu strategi itu banyak diambil seluruh Indonesia seperti ambil pola seperti itu, menggunakan uang untuk dipilih. Nah, memang harus ada pendidikan politik tentang itu. Berapa pendidikan kita sekarang? Di tengahnya mengalir garunan namanya makanannya narasa tak kelo tak lebe juga dua sole juga Calero juga tak ada juga mau datang ke Palu janganlah kau malu-malu karena orang-orang Palu ramah dan menghargaimu. Kalau kamu orang Palu jangan sampai bikin malu. Tempat di dekatmu bersihkan jalan ragu. Semua ada di Palu ini. Ada apa saja? Ada saja di Palu. Lengkap. Ada Lalope, ada jembatan Lalope, ada ojol, ada tempat kota, bintang kota. Nanya pulang. Nanti kamu luar biasa. Iya, jadi begini. Kalau yang tadi mau golput, ya kira-kira rugi barang ini. Siapa yang rugi? Saya yang rugi atau negara yang rugi? Kalau tidak mampu saya jawab. Bisanya negara rugi. Rugi dong. Rugi negara. Bagaimana itu seorang pemuda melihat orang golput tadi? Apakah itu cerdas? Kalau saya tadi kan kalau tadi seperti yang kita katakan golput itu ada pilihan kan. Bahkan kalau saya kita hari ini banyak bukan mencari pemimpin ideal. Kalau ideal menurut kita, begitu kita tidak dapat itu pemimpin
lagi kalau tidak pakai tidak yang apa namanya yang inovatif, yang soal prioritas, soal kebaikan, soal kebaikan, yang relatif apa namanya yang tidak tapi bisa jadi oleh semuanya orang. Tapi kalau saya sama juga yang tentang gambarkan bahwa orang ini kaya, bahan semua ada di Palu. Kita bisa jadi tidak lagi bicara soal adil dan makmur besar. Tapi bagaimana kalau dia bagaimana dia memperlakukan bangsa, bagaimana programnya terhadap ekonomi, misalnya ekonomi itu kan jangan yang makro, jangan yang tidak di misalnya sama komoditas endemik kita, bawang goreng kah, atau padi tofu kah, itu kan endemik. Ada juga kekayaan alam mineral, itu boleh negara. Kira-kira pemimpin yang ada sekarang yang menawarkan pilihan sama kita, kira-kira di hadapan hari kekayaan yang sangat luas mereka itu seperti apa dan kita seperti apa? Yang bicara yang besar itu kan yang romantis semua dari itu ada dan mampu segala macam dan apa yang kemarin beda semua satu, tapi di bawah ini kan tidak mau terima, tidak apa sebab mau lambat move on. Orang pacaran itu dia tidak terima di saya pacaran Kisahmu itu. Iya, iya. ada pengalaman pribadi, makanya dia golput. makanya dia golput. Itu dia. Move on lah. Jadi maksudku itu yang saya bilang di awal tadi, bagaimana kualitas pilkada ini kita perbaiki sama-sama sehingga bisa lebih bagus. Katakan misalnya pilpres ataupun beberapa pilkada lain mungkin orang sampai adu fisik. Bagaimana kita bisa ini yang gembira kita hadapi ini apa ini? Pesta. Betul. Kita hadapi yang gembira dan sukacita. Paling tidak ini momentum kita untuk menyampaikan apa kita punya problem di masing-masing tempat. Pilkada Kota Palu misalnya, masing-masing kecamatan menyampaikan apa problemnya di masing-masing kecamatan. Jadi siapapun yang terpilih, itu semua yang dia akan lakukan. Isu-isunya akan dia Jadi coba semua yang kita program. gelisahkan, semua yang Ompod gelisahkan juga misalnya. Jadi kalau sekarang ini saatnya disampaikan apa kita punya problem. Misalnya sumur tidak ada, air rusak, tidak ada, drainase dan macam-macam ya. Iya. Jadi ini kesempatan, ini ruang bagi kita untuk menyampaikan itu. Ojo. Terima uang Ojo apa yang mau sampaikan Ojo? Seperti dia mau sampaikan ini. Tidak. Kita dengar dulu. Tunggu dulu. Dari tadi saya bingung ini apa yang kau bahas ini. Astagfirullahaladzim. Astaga, orang Jadi tidak kau usah jangan mengerti ini. Coba bicara keras nih. Dari tadi saya bingung apa yang kau bahas ini. Saya cuma hahu. Saya tidak tahu apa. Nah, ini sudah tahu emosi dalam pilkada. Dari mana ini? Saya tadi baru pulang ini, coba lihat. Apa ini? Kau coba milih. Kau sudah hitam dia punya. Memilih di mana kau? Tunggu dulu. Masih lama Kau memilih kau ini. Bahas dan kayak satu jajar. Coba lihat tangan sini. Kenapa? Dari mana? Saya ini lagi bakar arang. Harus bakar arang. Oh, begini sudah. Kalau begitu kasih kesempatan dulu kita punya saudara ini untuk mengajak masyarakat seperti apa yang ke depan kira-kira. Mungkin dari Pak Isak ini. Tapi tunggu, temannya kita ini dia sudah mengerti, sudah maksudnya sudah dia toh.
Udah move on. Saya bingung juga. Masalahnya metodenya TVRI sekarang berbeda, sedangkan logonya berbeda. Iya. Bayangkan itu. Iya. Asik. Bisa kau bayangkan itu? Jangan bayangkan. Iya. Nah, berarti Intinya sudah siap. cerdas ya? Iya. Kau memilih, tidak golput. Yang penting saya harus cari tahu dorong dua itu siapa. Oke. Iya, yang dorong dua itu. Yang ditusuk itu. Saya harus cari tahu dulu. Maksudnya saya waktu sembarang. Saya harus cari tahu dulu piba susupo saya. Oh iya. Sapi basusupo dulu dorong dua, harus cari tahu siapa supaya saya cerdas. Oh, ini dan anunya. Oh, ini dan mauku. Saya cocok dengan ini. Begitu. Paling gampangnya begini. Misalnya ketika kau menentukan pasangan hidupmu, toh, Ya, itu berat kayaknya nih. Berat ini. Berat. tentu kau cari tahu anaknya siapa. Iya, itu dia. Iya. Gimana Gimana rumahnya. betul? Ya, ini pokoknya semuanya kau cari tahu. Iya. Begitu juga ketika kita menentukan siapa calon pemimpin. Iya. Toh? Betul. Gampangnya begitu. Ya, mungkin misalnya kau tidak tahu rumahnya di mana, tiba-tiba kau paksakan diri untuk mau pergi melamar. Giliran pergi melamar, dia tahu rumahnya. Masuk di kanan kami. Masuk di kanan kami. Tapi yang paling penting itu kalau ditolak atau kalah harus move on. Mohon. Sudah bisa Ya, agak jelaskan sedikit bagaimana mengajak supaya ini biar semua kita lagi tambah cerdas, masyarakat cerdas, dan pemimpinnya juga bisa bertanggung jawab. Nah, ini harus pemimpin bisa bantu. Ini apa namanya? Oput sebenarnya kalau tidak ada narasumbernya cocok beliau di sini. Oh gitu ya? Iya. Luar biasa skill game-nya. Baru setengah jam Ewin kasih sekolah politik. Luar biasa skill band. Oh, skill band. Ya. Apa namanya? Apa yang kita diskusikan tadi yang dibicarakan oleh teman-teman yang keluar dari mulutnya teman-teman itu menunjukkan sebenarnya ada kecerdasan sebenarnya di masyarakat dalam apa namanya merespon politik, menentukan pilihannya. Cuman ini ada memang orang yang menggunakan black campaign dalam merebut simpati, dan itu yang Maksudnya black campaign itu apa? Hitam. Iya, kampanye gelap, kampanye hitam, pakai hitam. Maksudnya orang hitam-hitam yang buat kampanye. Jangan tersinggung, Jo. Jangan tersinggung. Misalnya saya dengar black. Oh, Jo, tidak boleh tersinggung. Ini bukan masalah ras. Iya. Yang biasa milenial bilang dengan membuli. Membuli, ya. Oh, membuli. Oh. Itu tidak sesuai seperti senyatanya, tapi itu yang mereka jadikan dia Jualan ya? Iya, jualan untuk mendiskreditkan pasangan lain. Oh. Dan masing-masing pendukung ini akhirnya terbawa emosi. Karena dia sudah tahu termometer. Nanti Ewin bisa jelaskan ke pemilih bagaimana supaya imbang semuanya. Cara berpikir imbang itu artinya bukan soal pro dan kontra, tetapi bagaimana lebih memperhatikan kondisi sebagai jawaban untuk masa depan bangsa. Kira-kira begitu. Ya. Silakan nih. Iya, saya kira apa itu yang saya bilang di awal tadi bahwa ini momentum, ini peluang bagi kita untuk menyampaikan apa problem kita, apa problem masyarakat kita, tetangga kita, teman-teman kita. Itu yang kita sampaikan. Bayangkan satu palu orang menyampaikan persoalan, siapapun yang akan jadi pemimpin ke depan, itu yang akan menjadi agenda dia. Ini bukan agenda orang per orang. Karena ini kemudian dimunculkan semua ke atas, saya yakin ada sangat banyak persoalan. Tapi kenapa tidak dimunculkan? Tidak ada menyampaikan, itu tidak ini. Kalau ini di momentum ini misalnya orang semua menyampaikan problem di masing-masing tempat dia tinggal. Jadi siapapun terpilih ke depan itu bisa menjadi agenda jabat yang terpilih nantinya. Jadi tidak pusing lagi kita siapapun yang menang, karena kita punya persoalan dia akan selesaikan. Apakah kontrak politik itu boleh?